Selamat siang, Bapak Dr. Romi Nofriadi. Siang, Bli. Waduh, mantap nih. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Sehat. Wah. Alhamdulillah. Sehat. Gimana, Bli, di Oke. Bali? Ya, Bali lagi terpuruk karena pariwisata belum pulih. Ya. Jadi kita salah satu andalannya adalah perikanan sekarang. Jadi kesempatan yang bagus ini untuk belajar. Oke. Baik, Jadi kita akan ini segera mulai. Ya, Tommy, apakah kita bisa segera mulai? Boleh. Oh, baik. Baik, selamat siang adik-adik mahasiswa dimanapun berada ya. Kita bertemu kembali di acara kita, di kegiatan kita online lecture series sesi keempat dalam rangkaian mata kuliah manajemen budidaya perikanan ya dari program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Jadi hari ini kita sangat berbahagia sekali bisa menghadirkan tokoh perikanan Indonesia, ya. Beliau adalah Bapak Dr. Romi Nofriadi yang sehari-hari berdinas di Balai Budidaya Laut Batam. Dr. Romi Nofriadi menyelesaikan S3-nya di Auburn University, Amerika, S2-nya di Ghent University di Belgia. Kebetulan kami dulu sama-sama di lab yang sama di Ghent University. Kemudian S1-nya di USU, Universitas Sumatera Utara. Ya, beliau sudah malang melintang di dunia budidaya perikanan atau perakuakulturan begitu ya. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Board Director of Asian Pacific Aquaculture World Aquaculture Society ya. Kemudian juga beliau adalah wakil direktur di masyarakat aquaculture Indonesia. Ya. Untuk mempersingkat waktu, sepenuhnya waktu saya serahkan kepada Dr. Romi Nofriadi untuk menyampaikan materi hari ini yang membawakan topik budidaya udang dalam bak beton. Alokasi waktu untuk presentasi mungkin sekitar 30 sampai 45 menit dan selanjutnya setelah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi. Baik, Pak Romi, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Dr. Pandi atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Universitas Udayana untuk kesempatan yang diberikan. Saya coba share screen dulu ya Pak Pandi. Tapi ini masih ya, host sebentar. disable partisipan. Ya, sekarang sudah. Sudah bisa nih ya? Ya. Oke, coba saya share screen. Sudah bisa kelihatan ya Pak Pandi? Bisa jelas sekali Pak. Jelas sekali ya? Wah, ini sebuah kehormatan ini, walaupun secara virtual bergabung di Udayana, mudah-mudahan next time ini bisa offline lah, bisa siap. sambil menikmati kopi Bali. Ya, terima kasih Dr. Pandi atas introduction yang diberikan. Selamat siang ya adik-adik semua di mahasiswa-mahasiswi Universitas Udayana. Jadi pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa sistem produksi yang sudah saya kembangkan. Salah satunya adalah sistem produksi udang faname secara intensif di bak beton atau yang biasa saya singkat sebagai Fiton. Tapi sebelumnya juga saya mengundang adik-adik mahasiswa juga, Pak Pandi ini saya harapkan juga bisa hadir. Nanti kita di minggu depan, kita ada konsultasi publik tentang revitalisasi tambak udang. Jadi Bali ini merupakan salah satu area yang memang menjadi target pengembangan udang faname. Beberapa lokasi mungkin bisa direvitalisasi, sehingga nanti target peningkatan produksi nasional hingga 250% di tahun 2024 bisa tercapai.
Nah, ini di pendaftaran peserta bisa menggunakan QR code ini, QR code, dan Zoom meeting-nya sudah ada meeting ID dan passcode-nya, jadi tinggal masuk saja. Jadi di sini nanti akan kita hadirkan beberapa pembicara termasuk dari pemangku kebijakan Kementerian Kelautan Perikanan dan juga pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 untuk bicara tentang apa sebenarnya target Kementerian Kelautan Perikanan tentang udang faname ini. Nah, nanti di situ kita harapkan ada masukan-masukan baik dari akademisi, stakeholder, dan juga pelaku usaha. Nah, ini nanti mungkin adik-adik mahasiswa, mahasiswi silakan ikut bergabung karena ini juga baik untuk masa depan di bidang aquaculture nantinya. Saya mulai presentasi saya dengan data produksi udang nasional dan target peningkatan hingga tahun 2024. Jadi kita ketahui bahwasanya di tahun 2019, data produksi yang ada di Kementerian Kelautan ini kita mampu memproduksi sebanyak 500.000 ton udang faname. Dan di 2020, dengan masa pandemik seperti ini, kita matematik modelingnya kita upayakan sedikit lebih rendah. Namun nanti di tahun 2024, kita berharap dari 500.000 ton ini kita mampu meningkatkan jumlah produksi hingga 1,29 juta ton. Nah, artinya adalah ada nilai produksi yang meningkat dari 36,22 triliun yang didapatkan oleh para pelaku usaha, diharapkan kita bisa tingkatkan hingga 90,3 triliun nanti di tahun 2024. Nah, ini adalah negara-negara menjadi tujuan ekspor kita selama ini. Jadi US, jadi terlepas dari hasil election ya tadi malam ya, Beli Pandey ya. Ini apapun itu Joe Biden atau Donald Trump, tapi memang US masih menjadi target utama ekspor udang faname Indonesia hingga 70%. Dan Jepang adalah negara kedua, Uni Eropa berada di peringkat ketiga sekitar 5%, dan untuk ASEAN, khususnya untuk Singapura dan Malaysia itu sekitar 2,4%, dan China mungkin karena China juga melakukan produksi yang cukup intensif, dan mereka membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan domestik mereka masih mengimpor sebanyak 1,89%. Nah, kalau tahun 2019 kita mampu memproduksi sekitar 500.000 ton, artinya ada kenaikan sebanyak 772.000 ton yang kita harapkan nanti di tahun 2024. Dan ini persentase kenaikannya hampir 250%. Nah, bagaimana strategi yang kita lakukan untuk menaikkan produksi hingga 700.000 ton yang harus dicapai sampai tahun 2024? Nah, ini kita harus, kalau misalnya produksi per kawasan saat ini sekitar 1.500 ton per tahun, maka akan dibutuhkan next ada sekitar 860 kawasan atau 86.000 hektar yang harus dibuka lahan tambak ini sampai tahun 2024. Nah, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Kemenko Maritim, di situ ada Pak Luhut juga, dikarenakan masa pandemik, saat ini sudah melakukan pembukaan lahan sekitar 10.000 hektar. Jadi masih ada PR sekitar 76.000 hektar yang harus kita buka nantinya untuk meningkatkan produksi udang faname ini. Nah, model-model pengembangan kawasan yang saat ini sedang dikerjakan itu adalah yang pertama model klaster budidaya. Artinya klaster ini nanti ada klaster-klaster tambak masyarakat yang digabungkan dengan tambak-tambak komersil, dan ini adalah jumlah-jumlah target klaster yang kita targetkan nantinya. Dan untuk Sumatera ada di Aceh, di Kalimantan dan Sulawesi juga ada, di Gorontalo hingga di daerah Maluku, di Bone Bolango. Itu rencana tahun 2024 model kawasan tambak ini kurang lebih sekitar 86.000 hektar. Nah, yang kedua, model-model pengembangan kawasan ini kemarin baru di-launching di Situbondo. Mungkin Pak Pandey juga pernah mendengar, ini ada model Millennial Shrimp Farm. Jadi tahun 2019 ketika Pak Menteri dilantik, itu kaum milenial mendapatkan angin segar untuk menyuarakan ide-ide peningkatan produksi. Apalagi memang peningkatan udang faname ini menjadi salah satu prioritas di kementerian. Jadi kaum teman-teman milenial mereka mengusulkan konsep-konsep Millennial Shrimp Farm. Jadi Millennial Shrimp Farm ini memanfaatkan teknologi kolam bundar dan semuanya berinputkan teknologi. Jadi Internet of Things ada di situ. Ada automatic feeder, ada water quality monitoring system, ada penggunaan nanobubble di situ, dan dilengkapi juga dengan aplikasi budidaya berbasis data atau smart farming. Nah, ini juga kita gunakan nanti di Pak Beton. Nanti akan ada di slide berikutnya. Nah, ini adalah konsep dari pengembangan Millennial Shrimp Farm yang disepakati dan disetujui oleh teman-teman milenial dan juga dengan Kementerian Kelautan. Jadi model tambaknya adalah model cluster.
Jadi satu klaster itu skala ekonominya ada sekitar 60 kolam. Nah, satu kolam budidaya itu ada diameternya sekitar 20 meter dengan luas 314 square meter ya. Dan di situ juga dilengkapi dengan kolam tandon dan kolam sedimentasi. Jadi kedepannya memang environmentally friendly farming system itu memang menjadi tujuan utama dari Millennial Shrimp Farm. Kita ketahui bahwasanya dengan sistem biosecurity yang tidak baik atau memang sistem proteksi yang tidak terlalu baik, ini menyebabkan banyaknya kasus-kasus penyakit yang ada di udang faname. Nah, di sini di konsep Millennial Shrimp Farm ada instalasi pengolahan air limbah. Jadi tujuannya adalah agar sistem produksi ini menjadi lebih sustainable. Artinya tidak secara environment, secara lingkungan itu tetap bersifat friendly, dan ketika digunakan ini dapat bersifat lebih sustainable. Nah, ini adalah konsep dari Millennial Shrimp Farm yang disepakati dan kemarin sudah di-launching di Situbondo, dan kemungkinan besar ini akan terus bergerak teman-teman milenial untuk mengembangkan konsep-konsep ini di beberapa daerah. Nah, salah satu cara lagi untuk pengembangan kawasan ini adalah kawasan produksi terintegrasi. Ini ada di Lingga. Saat ini kita sedang mengerjakan konsep produksi udang faname dengan sistem yang terintegrasi, di mana semua fasilitas ada di situ. Nah, ini saat ini di Kabupaten Lingga, salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, ada sekitar 836 hektar lahan yang sudah disiapkan untuk produksi udang faname. Nah, di sini kita lihat feed mill ada di situ, cold storage juga ada di situ, shrimp larva production juga ada di situ, wastewater treatment di situ, dan direncanakan juga akan ada pelabuhan di mana hasil produksi udang faname ini memang seluruhnya digunakan untuk ekspor. Jadi hampir 90% direncanakan untuk ekspor. Jadi seluruh produksi ini akan meningkatkan nilai komoditas ekspor udang faname. Nah, salah satu alternatif pengembangan kawasan tadi selain dari Millennial Shrimp Farm, tadi ada terintegrasi dan juga klaster-klaster pengembangan tambak, kita sekarang ini saat ini sedang mengembangkan apa yang disebut dengan urban farming. Jadi kalau kita tahu membaca apa yang ada di Singapura saat ini, di Singapura sendiri mereka punya program 2030 30% seafood produknya itu harus berasal dari dalam negeri. Nah, kalau Singapura memiliki tujuan seperti itu, Indonesia juga harus mampu mengikuti apa yang ada di negara tetangga. Jadi kita tetap mampu mempertahankan kualitas produksi dan jumlah produksi kita tidak terganggu dengan sistem produksi yang sekarang sedang giat dikembangkan di Singapura seperti urban farming. Nah, keuntungan dari bak beton ini dapat dikembangkan di pemukiman penduduk. Nah, ini adalah salah satu bak beton yang kita kembangkan di Batam ya. Di Batam kita membuat bak beton itu dengan diameter atau dimensi 8 x 8 meter dengan tinggi air sekitar 100 sampai 110 cm. Jadi ada sekitar 64 meter kubik volume bak beton yang kita buat di Batam. Nah, untuk menjamin kesuksesan dari produksi di bak beton ini ada beberapa manajemen produksi yang memang menjadi concern kita saat ini, dan saat ini kita sudah hampir melakukan produksi hingga 4 siklus, dan dari 3 siklus sebelumnya alhamdulillah itu tidak ada kendala satu apapun karena kita melakukan strategi-strategi seperti manajemen air, manajemen pakan, manajemen kesehatan, dan juga biosecurity. Nah, di manajemen air ini ada beberapa tahapan sterilisasi, nanti akan kita diskusikan dan saya sampaikan nanti di slide berikutnya. Ada sistem filterisasi, pergantian air, dan juga menggunakan teknologi Internet of Things. Dan untuk manajemen pakan sendiri, kita melakukan simulasi feeding rate dari hasil riset yang kita lakukan, kita aplikasikan di bak beton, dan juga proses-proses fermentasi untuk manajemen pakan dan fungsional nutrisi. Jadi saat ini pakan yang kita gunakan di Batam ini, di bak beton ini, sebagian besar bukan pakan komersil, tapi pakan yang kita produksi sendiri. Di mana kita memperhatikan kebutuhan spesifik dari udang faname ini, kita memperhatikan berapa sebenarnya level methionine dan lysine yang dibutuhkan oleh udang faname, kemudian kita lakukan produksi secara mandiri. Nah, dari hasil ini kita melihat adanya perkembangan yang cukup baik. Bahkan saat ini di siklus yang saat ini kita menggunakan DDGS. Jadi DDGS ini distilled grain solubles, double distilled grain solubles ini merupakan sampah di Amerika. Karena ini adalah hasil byproduct dari ekstraksi jagung menjadi etanol, bioetanol. Nah, ekstrak atau sampahnya itu disebut dengan DDGS. Dan ini harganya sangat murah, $100 per ton. Bandingkan dengan soy protein, tepung kedelai yang harganya $500 sampai $600 per ton. Dan dengan menggunakan DDGS saat ini, bahkan pertumbuhan udang kita menjadi lebih baik.
tidak kalah baiknya dengan menggunakan soy protein. Ketika kita replace penggunaan soy protein itu hampir 10%, nanti datanya akan saya sharing nanti ke teman-teman di Udayana. Ketika kita replace soy protein ini dengan penggunaan DDGS, pertumbuhan udang faname tidak terkoreksi, tidak menjadi lebih buruk, tapi bahkan memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan soy protein. Nah, ini yang salah satu inovasi yang kita kembangkan. Nah, untuk manajemen kesehatan sendiri, kita menggunakan standar untuk produksi udang faname, namun di sini nanti probiotik, nanti akan kita jelaskan bagaimana sistem probiotik dan sistem protokol penggunaan probiotik yang kita lakukan, dan juga ada penggunaan herbal ekstrak, karena dengan penggunaan tambak di bak beton ini kita menjadi lebih dimudahkan untuk melakukan inovasi-inovasi manajemen kesehatan, dan juga penggunaan vitamin. Dan untuk biosecurity, kita melakukan biosecurity ketat di bak beton ini, dan semua termasuk alat dan bahan produksi, termasuk pengunjung. Kita tidak memberikan akses yang terlalu bebas untuk para pengunjung yang memasuki di kawasan produksi bak beton. Nah, untuk manajemen produksi sendiri, karena ini kita lakukan di bak beton, seperti yang saya ungkapkan di awal, bahwasanya dapat lebih mudah dilakukan untuk proses pengecekan benur dan aklimatisasi dibandingkan dengan penggunaan tambak-tambak tanah yang walaupun dilapisi dengan HDPE. Karena dengan menggunakan bak beton, kita dapat mengkontrol secara langsung, kita bahkan menebarnya dengan tidak terlalu sulit, dan juga proses aklimatisasi dapat kita kendalikan dengan baik. Nah, di sini kita dapat dengan mudah berkeliling mengecek sistem aklimatisasi yang kita lakukan, suhu, temperatur, oksigen terlarut, dan pH itu kita dapat lakukan secara konsisten sebelum kita lakukan penebaran benur di bak-bak beton kita. Nah, untuk manajemen air sendiri, memang kita menggunakan prinsip reservoir atau menggunakan tandon ya. Kemudian air yang sudah kita masukkan ke dalam reservoir itu, kemudian kita treatment kembali sebelum kita gunakan untuk kegiatan produksi. Jadi di tandon kita itu kita treatment dengan menggunakan klorin 20-30 ppm, dan klorin tersebut kita biarkan teroksidasi sampai tidak ada residu klorin yang tersisa. Nah, air yang kita gunakan untuk proses pembesaran udang faname di bak beton harus menggunakan air-air yang sudah kita sterilisasi sebelumnya. Jadi kita memiliki beberapa unit tandon, unit reservoir, di mana air-air untuk bak-bak produksi itu berasal dari sini. Dan kita tidak pernah menggunakan air dari secara langsung sebelum melalui proses sterilisasi ini. Nah, untuk filterisasi ini memang menjadi yang sangat penting ya, karena karakter dari bak beton ini sangat berbeda dengan kolam tanah ataupun kolam tanah yang dilapisi dengan plastik HDPE. Di sini kalau misalnya partikel tersuspensi terlalu banyak, itu menyebabkan gangguan untuk pertumbuhan udang faname. Makanya untuk bak beton sendiri ada sistem filterisasi menjadi salah satu komponen penting yang harus digunakan dalam sistem produksi bak beton. Nah, di sini kita gunakan mechanical filter di sini, sistem penyaringan sederhana, di mana TDS atau total partikel yang TSS, partikel total tersuspensi yang kita hasilkan itu menjadi lebih rendah dibandingkan apa yang ada di air sumber yang kita gunakan. Nah, untuk bak beton sendiri, memang di sini kita dimudahkan dengan melakukan inovasi-inovasi ya, teman-teman di Udayana. Jadi di sini kita dapat berkreasi dengan menggunakan microbubble diffuser di sini. Kalau dilihat di sebelah kanan, ini adalah hasil dari microbubble diffuser. Jadi oksigen, kondisi, carrying capacity dari kolom produksi itu dapat kita tingkatkan dengan menggunakan microbubble diffuser ini. Kita menerapkan prinsip penempatan microbubble ini, kita usahakan dapat menghasilkan kondisi oksigen terlarut yang homogen. Dan microbubble diffuser ini kita buat sendiri di Batam ya, inovasi sendiri. Namun plate-nya ini tersedia secara komersil, gampang. Namun microbubble-nya ataupun dish-nya atau piringannya itu dapat kita buat secara mandiri. Jadi di sini kita tempatkan microbubble diffuser. Jadi kita kalau misalnya ditambak komersil, umumnya menggunakan kincir ya, pedal wheel. Namun di bak beton ini pedal wheel itu hanya sebagai backup atau cadangan. Karena primary kontributor ataupun yang menghasilkan oksigen terlalu utama kita harapkan berasal dari microbubble. Dan sampai saat ini hampir 90% oksigen transfer rate dalam kolam produksi kita ini berasal dari microbubble. Dan ini cukup murah karena kita hanya mengandalkan satu root blower, ini dapat mensuplai oksigen hampir ke semua kolam produksi. Nah, kalau kita bandingkan dengan penggunaan pedal wheel
atau menggunakan pedal wheel yang 3 horsepower, ini kebutuhan listriknya cukup tinggi. Bahkan bisa melebihi hampir 200% dari penggunaan microbubble diffuser. Nah, ini menjadi salah satu alternatif untuk bagaimana kita melakukan efisiensi biaya produksi sehingga produktivitas produksi kita menjadi lebih optimal. Nah, kita juga berkreasi dengan menggunakan injektor Venturi ya, teman-teman mahasiswa. Injektor Venturi ini merupakan teknologi lama, sudah dikembangkan sekitar 30 tahun yang lalu, dan ini sudah diaplikasikan di berbagai sistem produksi. Namun, kelemahan yang ada di injektor Venturi yang ada saat ini, udara yang dihasilkan itu tidak terlalu lembut, bahkan terkadang terkesan terlalu besar. Walaupun mereka bilang ini sebagai nanobubble, microbubble, tapi gelembung udara yang dihasilkan itu tidak seperti mikro atau ukuran nano. Nah, ini yang menjadi concern kita, bagaimana kita mengembangkan sendiri, bekerja sama dengan Politeknik Batam di sini, kita kembangkan sendiri injektor Venturi yang kita gunakan. Jadi kita lakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga bubble yang dihasilkan itu menjadi apa yang sesuai dengan namanya, seperti mikron, jadi mikron bubble. Jadi udara yang dihasilkan menjadi lebih halus, untuk sehingga oksigen transfer rate-nya menjadi lebih cepat. Nah, ini data ya, untuk teman-teman mahasiswa, kita melakukan penggunaan injektor Venturi ini di kepadatan 600 udang per square meter, kemudian kita bandingkan di sebelah kanan ini grafik, efek penggunaan injektor Venturi di kepadatan 300 udang per square meter. Jadi kita lihat bahwasanya berat udang dengan carrying capacity yang kita tingkatkan, dengan konsentrasi oksigen terlarut yang kita tingkatkan menjadi lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan udang faname yang kita pelihara secara intensif, ini mampu meningkatkan produktivitas udang. Jadi hampir 10-20% nilai jumlah produktivitas atau biomas yang kita hasilkan pada saat panen itu dan pada saat sampling yang kita lakukan secara mingguan, ini terlihat perbedaan yang cukup nyata. Jadi hampir 10-20%. Begitu juga hasil yang konsisten kita dapatkan di kepadatan 300. Grafik yang sama kita dapatkan dengan kepadatan 600 udang per square meter. Intinya apa? Jadi intinya ketika kita melakukan produksi udang secara intensif atau super intensif dengan kepadatan lebih dari 500 PL per square meter misalnya, yang perlu kuncinya adalah kita harus tingkatkan carrying capacity kolam produksi. Jadi tanpa peningkatan carrying capacity, ini kita merencanakan kegagalan dalam produksi. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan carrying capacity kolam produksi adalah meningkatkan konsentrasi oksigen terlarut dalam kolam produksi. Nah, ini kita lakukan dengan kombinasi injektor Venturi. Jadi injektor Venturi kita tempatkan di bak beton itu tidak hampir di seluruh bak ya. Saya tidak punya gambarnya, tapi sebagai gambaran, ini hanya kita tempatkan di dua sudut, di dua ujung, untuk membantu peran dari microbubble diffuser. Jadi kombinasi dari microbubble diffuser dengan injektor Venturi ini mampu membawa perbedaan yang cukup signifikan dari sisi konsentrasi oksigen terlarut dan juga dari sisi produktivitas produksi. Nah, untuk manajemen air sendiri, seperti konsep-konsep yang ditawarkan oleh teman-teman milenial dengan menggunakan Internet of Things, di bak beton ini juga kita mengembangkan sistem aplikasi sendiri. Jadi aplikasi yang kita kembangkan itu bekerja sama dengan teman-teman di Singapura ya. Jadi nikmatnya berada di Batam itu kita dapat berinteraksi langsung dengan teman-teman di luar, jadi sangat gampang sekali untuk melakukan interaksi. Nah, kebetulan di Singapura itu mereka ada Aquaculture Innovation Center di Temasek. Nah, mereka lagi sedang mengembangkan remote water monitoring system, dan kita bekerja sama untuk memperbaiki aplikasi-aplikasinya. Dan ini berbagai keunggulan dari penggunaan Internet of Things. Jadi memang Internet of Things ini yang kita kembangkan itu sifatnya high performance, namun sensornya itu kita sewakan, jadi low cost sensor. Jadi kalau teman-teman di Udayana ingin melakukan pengamatan kualitas air secara real time, misalnya dari 24 jam mau diamati setiap setengah jam, itu sensornya bisa kita sewakan, dan nanti aplikasinya bisa kita berikan dengan sistem rental. Dan itu kesepakatan dengan teman-teman di Singapura. Dan Internet of Things ini jangan kita pikirkan ini menjadi lebih mahal biaya produksi ya. Bahkan ini sifatnya ekonomis dan teknologinya mudah diaplikasikan. Dan dengan penggunaan Internet of Things yang idemnya adalah smart system, artinya aplikasi ini menjadikan kita sebagai petambak, sebagai pelaku usaha itu dapat menjadi lebih smart dalam mengambil keputusan dan memiliki jadwal pemeliharaan yang baik. Nah, ini adalah mahasiswa yang sedang saya bina saat ini di sistem produksi kita. Mereka sekarang sudah melakukan pengecekan kualitas air secara online. Jadi di aplikasi kita juga ada pond observation,
Jadi setiap kolam itu kita bagi dalam satu folder, kita juga bisa menentukan berapa jumlah pakan yang sudah diberikan, jadi kita bisa kalkulasikan sebenarnya nilai ekonomis dari udang Fanami tersebut. Semuanya ini terkoneksi, aplikasi-aplikasi ini semuanya ada dalam satu aplikasi. Dan ini sangat baik kalau misalnya untuk research ya, karena data-data yang ditampilkan itu menjadi lebih baik. Nah, ini adalah monitoring, ini adalah sensornya, sensor yang kita sewakan sebenarnya. Dan sensor ini memiliki Bluetooth. Jadi dari Bluetooth tersebut ini ada satu mahasiswa memegang handphone ya, dan Bluetooth-nya dinyalakan. Jadi data yang terrecord di water monitoring system ini, di sensor ini akan secara otomatis itu masuk ke dalam sistem apps yang ada di mobile phone. Jadi di sini data-data itu akan tercatat, terrecord dengan secara sistematis, dan kita tidak perlu membawa kertas ataupun pena kemana-mana, dan akhirnya nanti kadang-kadang kertas dan pena atau data tersebut kadang-kadang hilang ketika kita melakukan hal-hal yang lain. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini, data ini menjadi lebih mudah tertelusur, karena semua data dari awal masa pemeliharaan sampai akhir masa pemeliharaan itu terrekod dengan baik dan dapat dilakukan traceability dengan baik. Nah, yang saya maksud dengan smart system tadi, memang dengan sistem Internet of Things ini, kita menjadi lebih smart dan mengambil keputusan. Saya punya pengalaman, saya punya 30 bak beton. Jadi di salah satu bak beton tersebut, memiliki nilai pH yang bisa dilihat di grafik ini, selalu memiliki nilai pH di bawah 7. Dan saya lihat juga udang menjadi moltingnya lebih agresif, lebih banyak proses molting dalam kolam. Nah, ketika itu, kalau kita tidak memiliki data Internet of Things ini, ketika kita tidak melakukan penelusuran data, kita tentu beranggapan bahwasanya situasi molting ini standar, tapi kita tidak mengetahui bahwasanya yang menyebabkan molting tersebut adalah memang kondisi kualitas air menyebabkan stres pada udang. Nah, dengan data-data yang tertelusur ini, kita mampu mengambil keputusan bahwasanya dengan hasil pengecekan yang dilakukan, yang saya lakukan itu 2 minggu terakhir ketika saya track selalu di bawah 7, dan ini bisa membuat kita mengambil keputusan secara cepat bahwasanya kita harus melakukan panen. Jadi tidak mengapa kita melakukan panen secara awal, namun kita tetap sukses dan tidak memiliki kegagalan dalam produksi. Nah, data-data ini sangat membantu kita. Bahkan sistem Internet of Things ini atau aplikasi ini dilengkapi juga dengan sistem alarm. Namun saat ini baru kita kembangkan dengan alarm oksigen terlarut. Jadi ketika oksigen terlarut berada di bawah 3 ppm sebagai standar yang saya gunakan, di malam hari ketika memang oksigen terlarut di bawah 3 ppm, saya menerima SMS warning dari aplikasi bahwasanya oksigen tersebut kurang dari 3 ppm, dan kita tinggal, walaupun kita berada di jauh, kita tinggal meminta tolong teknisi kita untuk menghidupkan misalnya pedal wheel, karena microbubble dan yang lain-lainnya tidak mampu meningkatkan oksigen terlarut. Dan pedal wheel itu sebagai backup atau cadangan dalam situasi-situasi seperti ini. Nah, inilah pentingnya Internet of Things memang, karena dan biaya produksi tidak terpengaruh secara signifikan. Karena saat ini sudah banyak ya adik-adik mahasiswa saat ini di lokal juga ada Jala, ada apa, dan itu tergantung nanti adik-adik mahasiswa itu tinggal memilih mana sistem yang lebih ekonomis dan yang sistem yang lebih unggul, dan itu ini bisa dipadukan dan diintegrasikan dalam sistem produksi karena manfaatnya cukup besar. Untuk adik-adik mahasiswa ini bisa dilakukan dalam skala research, dan ini juga sangat menarik bagaimana manfaat dari Internet of Things ini untuk meningkatkan nilai ekonomi produksi. Nah, dalam sistem produksi di bak beton kita memang sangat mengandalkan proses pergantian air, karena berbeda dengan bak tanah yang memiliki natural productivity dari plankton-plankton yang ada, karena di bak beton itu inputan luar itu mereka sangat bergantung, bak beton ini sangat bergantung pada apa yang kita lakukan di luar sistem. Jadi karena di bak beton itu tidak memiliki sistem sendiri untuk mendegradasi kotoran-kotoran tersebut. Nah, untuk mendukung kesuksesan pemeliharaan udang Fanami di bak beton, memang sistem pergantian air menjadi concern utama bagi kita, dan kita lakukan pergantian air secara bertahap. Jadi dilihat di sini di grafik ini, kita melakukan biasanya pemeliharaan yang kita lakukan itu sampai DOC 90, dari pertama kali tebar sekitar PL8 atau PL7, dan kita lakukan masa produksi hingga 90 hari, dan proses pergantian air kita lakukan secara bertahap. 10 hari awal itu tidak ada pergantian air, karena kita di situ melakukan fermentasi probiotik dan fermentasi lain-lainnya untuk meningkatkan bakteri-bakteri yang sifatnya menguntungkan dan menekan pertumbuhan populasi bakteri yang sifatnya patogen.
Namun ketika di atas hari ke-10, dikarenakan kita sudah melakukan inputan pakan dengan jumlah yang cukup signifikan, kita harus melakukan pergantian air dan membuang sisa-sisa kotoran atau feces dan juga sisa-sisa pakan yang mungkin tidak terkonsumsi, dan juga adanya akumulasi bahan-bahan organik dalam bak beton. Nah, ini memang menjadi satu protokol yang tidak terpisahkan bagaimana pergantian air ini kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan dan juga kualitas air media pemeliharaan. Namun persentase pergantian air yang kita lakukan itu hampir sama dengan tambak komersil, tidak melebihi 10%. Karena memang proses pergantian air yang melebihi 10 atau bahkan hingga 20% ini sangat berdampak kepada proses molting bagi udang. Karena ketika air terlalu banyak kita masukkan dan ada proses pergantian air dan juga dinamika air yang cukup signifikan, ini menyebabkan udang lebih tertrigger atau terpicu untuk melakukan molting. Nah, kalau melakukan molting, kalau misalnya ukurannya seragam dan juga molting yang dilakukan secara bersamaan, ini tidak masalah. Namun ketika udang molting dan mereka merilis asam amino dari proses molting tersebut, ini akan merangsang udang yang lain untuk mendekat, dan juga apa yang kita sebut di tambak itu sifatnya gendong-gendongan. Jadi udang itu digendong oleh temannya dan secara perlahan itu udang yang molting tersebut akan mengalami kematian. Nah, untuk manajemen pakan sendiri kita lakukan feeding rate 6 kali sehari berdasarkan biomass. Jadi feeding rate 6 kali ini berdasarkan riset yang kita lakukan di Alabama. Jadi kalau kita lihat manajemen pakan ya, saat ini ada yang dilakukan dengan hand feeding, ada automatic feeder. Jadi ke depannya memang saat ini sedang kita upayakan bagaimana kita menciptakan sistem pemberian pakan ini menggunakan sound-based feeding system. Artinya apa? Artinya ketika sound-based feeding system ini kita tempatkan hydrophone di dasar tambak. Nah, di dasar tambak ini hydrophone ini akan mengenali suara-suara udang ketika lapar. Nah, ukuran desibel suara udang ketika lapar itu dari 17 desibel sampai 37 desibel. Nah, mic hydrophone ini bisa melakukan filter suara. Apalagi di dalam air itu sangat gampang kalau kita melakukan filter suara. Jadi hydrophone ini akan mengenali suara udang ketika lapar, dan ini akan ditransformasikan ke internet-based system, dan kemudian akan diterjemahkan menjadi jumlah pakan yang dilemparkan ke dalam kolam produksi. Nah, ini artinya sistem produksi pemberian pakan kita, sistem manajemen pakan kita disesuaikan dengan kebutuhan udang faname. Dan itu kenapa di bak beton ini kita lakukan pemberian pakan sebanyak 6 kali. Nah, bayangkan kalau misalnya adik-adik mahasiswa, ini udang faname ini kan sifatnya continuous feeder. Jadi makan secara berkelanjutan, dan retention time pakannya itu di dalam saluran pencernaan itu hanya 1,5 sampai 2 jam. Nah, kalau kita biarkan dia dalam kondisi lapar, nutrisi pakan yang diambil oleh udang faname ini lebih banyak untuk mempertahankan fisiologis dan juga metabolismenya dibandingkan untuk pertumbuhan. Nah, ini yang kita hindari dalam sistem produksi, apalagi sistem produksi secara intensif. Sistem produksi secara intensif itu selalu terkait erat dengan bisnis, dan bisnis harus menguntungkan. Nah, bagaimana kita sistem manajemen pakan kita menghasilkan produktivitas yang tinggi, dan pada akhirnya dengan sistem yang lebih menguntungkan. Dan sound-based feeding system ini, nanti kalau misalnya ada, misalnya Dr. Pandi nanti datang ke Batam, dan juga adik-adik di Udayana misal berkunjung ke Batam, nanti akan saya tunjukkan sistem sound-based feeding system yang sedang kita kembangkan dengan teman-teman di Ekuador, bagaimana sistem pemberian pakan dengan menggunakan Internet of Things ini. Nah, dasar dari pemberian pakan 6 kali sehari ini juga berdasarkan hasil yang saya sebutkan tadi, berdasarkan hasil research. Jadi bagaimana kita melakukan optimalisasi manajemen pemberian pakan. Nah, ini kita lakukan di kolam-kolam produksi kita di Alabama ya. Ada 16 kolam produksi, dan rata-rata ukuran kolam itu sekitar 0,1 hektar. Dan kita lakukan treatment ataupun perlakuan dengan 4 treatment. Yang pertama, kita memberikan udang faname itu menggunakan standar feeding protokol. Standar feeding protokol artinya apa? Itu adalah data pemberian pakan berdasarkan data historis yang kita miliki selama hampir 10 tahun pemeliharaan udang di Alabama. Jadi untuk menghasilkan produktivitas yang baik, kita memiliki data historis di mana FCR 1,2 dan pertumbuhan mingguan itu sekitar 1,3 gram, dan dengan penentuan SR sekitar 75%, itu kita akan mendapatkan itu jumlah pakan yang kita berikan secara harian. Nah, bagi teman-teman yang berpengalaman bekerja di tambak, ini merupakan sebuah sistem kalkulasi yang sangat gampang. Jadi untuk menentukan jumlah pakan dari hari pertama hingga hari ke-90 atau hari ke-110, tergantung dari target size produksi yang dihasilkan, itu jumlah pakannya harus dikalkulasikan di awal. Karena untuk mencegah overfeeding yang pada akhirnya juga menyebabkan cost production kita menjadi lebih besar. Nah,
Ini yang kita sebut dengan standar feeding protokol. Dan treatment kedua, kita coba tingkatkan 15% ekstra. Jadi kita berikan udang ini, kita berikan 15% ekstra standar feeding protokol. Namun keduanya kita berikan 2 kali per hari, hanya 2 kali sehari. Yang kedua kita berikan 15% ekstra, tapi juga kita berikan 2 kali sehari. Nah, treatment ketiga, kita coba menggunakan automatic feeder dengan memberikan pakan 6 kali sehari. Kita mau lihat perbedaan. Apakah dengan menggunakan jumlah pakan yang sama, ada perbedaan dalam sistem pertumbuhan. Dan treatment keempat, kita coba menggunakan sound-based feeding system tadi, dan menggunakan Internet of Things, di mana frekuensi pemberian pakan ini tidak kita batasi, namun jumlah pakannya kita batasi. Jadi kalau di treatment yang ketiga, jumlah pakannya sama dengan standard feeding protocol, namun 6 kali. Di adjusted standard feeding protocol ini, jumlah pakannya ini hampir sama dengan standard feeding protocol, cuma kita sesuaikan sedikit, namun frekuensi pemberian pakannya lebih dari 6 kali. Bahkan satu hari itu bisa 20-30 kali pemberian pakan. Tergantung desibel suara udang ketika lapar yang di-recognize oleh hydrophone tadi. Jadi hydrophone tadi kalau mengenal hanya 17 desibel, berarti kan udangnya laparnya tidak terlalu lapar. Jadi biasa ditransformasikan dengan jumlah pakan yang dilemparkan ke kolam mungkin hanya 1-2 detik, hanya untuk memenuhi kebutuhan udang. Namun ketika jumlah laparnya pada saat jam-jam makannya itu tinggi dan kondisi lapar yang semakin tinggi, itu biasa desibelnya juga semakin tinggi, sekitar 37 desibel. Dan jumlah pakan yang diberikan ke kolam, itu disesuaikan dengan jumlah desibel yang direcognize oleh mikrofon. Nah, ini kita coba lakukan pengamatan. Apakah ada efek dari sistem-sistem feeding protokol yang selama ini dilakukan terhadap pertumbuhan udang faname. Jadi sebelum kita lakukan pengamatan, ini seperti biasa ya, kita ada 16 kolam, dengan ukuran per kolam itu 0,1 hektar, kedalaman rata-rata kolam kita 1 meter, dan kemudian kita lapisi dengan high density polyethylene. Namun berbeda dengan kondisi tambak yang ada di Indonesia, biasanya kalau sudah dilapisi high density polyethylene, tidak ada diberikan tanah lagi, namun di sini kita berikan penyesuaian, kita tambahkan tanah sebanyak 25 cm. Nah, ini artinya kita juga men-trigger pertumbuhan natural productivity tanah tersebut, sehingga dapat mendukung pertumbuhan plankton-plankton pada saat kita melakukan stocking udang di tambak tersebut. Kemudian untuk persiapan kolam, seperti biasa kita tilling the pond, jadi kita lakukan penggemburan sehingga natural productivity kolam itu bisa ditingkatkan. Kemudian sistem budidaya yang kita lakukan di manajemen pakan ini, pengamatan manajemen pakan ini adalah sistem low salinity farming system. Jadi salinitasnya adalah di antara 8 sampai 14 ppt. Jadi dan ini cukup efektif. Mungkin nanti Pak Pande juga bisa menjelaskan bagaimana keberadaan Vibrio itu juga berkaitan dengan kadar garam nanti di perairan. Bahkan dengan low salinity farming system ini kita hampir tidak menemui kendala-kendala sedikit pun dari fibriosis. Jadi bahkan total Vibrio count yang kita hasilkan itu cukup rendah dengan low salinity farming system. Kemudian kita berikan pupuk hingga pembacaan setidis antara 25-40 cm, kemudian kita tebarkan benur. Nah, ini adalah metode penelitian yang kita lakukan. Jadi benur yang kita terima dari supplier itu selalu kita dedarkan terlebih dahulu selama 10-14 hari sampai dia mencapai ukuran yang kita inginkan. Jadi ukuran stocking yang kita inginkan itu sekitar 0,2 sampai 0,3 gram udang faname. Kemudian kita stocking. Jadi di sini ada nursery system, jadi 2 phase. Jadi ada 2 fase pemeliharaan. Jadi ada phase 1 itu nursery system, phase 2 adalah grow out. Dan ini sangat cukup efektif untuk meningkatkan asupan gizi dari udang-udang yang kita budidayakan. Kemudian kita sebar di 16 kolam produksi, kemudian kita lakukan manajemen pakan, manajemen kualitas air, hingga kita lakukan panen, dan kita dapatkan data seperti ini. Secara untuk kualitas air, kita tidak melihat adanya perbedaan yang cukup signifikan untuk parameter-parameter umum yang kita amati. Namun kalau kita lihat pertumbuhan, dengan menggunakan standar feeding protokol yang dilakukan hanya dengan 2 kali pemberian pakan, ini kita lihat performa pertumbuhan udang tidak terlalu baik. Bahkan cenderung itu menjadi lebih buruk. Bahkan ketika kita tambah ekstra 15% dari jumlah pakan yang biasa kita berikan, namun dengan frekuensi tetap 2 kali pemberian pakan, ini justru juga tidak secara signifikan menunjang ataupun mendukung pertumbuhan udang faname. Namun kalau ketika kita berikan jumlah pakan yang sama dengan treatment pertama, namun dilakukan sebanyak 6 kali, itu pertumbuhan udang faname itu tumbuh secara signifikan, lebih baik dibandingkan standar feeding protokol. Namun yang lebih membanggakan, yang lebih menjadi perhatian kita, dengan frekuensi
pemberian pakan yang kita tidak batasi, namun dengan jumlah pakan yang sama dengan standar feeding protokol, ini pertumbuhan udang menjadi lebih baik. Artinya dengan sifat dari continuous feeder udang faname tersebut yang memiliki keinginan untuk mengkonsumsi pakan secara berkelanjutan, kalau kita batasi pemberian pakannya, ini justru energi dari pakan seperti yang saya sebutkan di awal, energinya hanya untuk metabolisme, fisiologi, dan lain-lain. Namun kalau dengan frekuensi pemberian pakan yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan udang, energi pakan yang tersedia itu hampir sebagian besar atau bisa dikatakan hampir lebih dari 70% itu digunakan untuk pertumbuhan. Nah, ini yang kita harapkan dengan penggunaan sound based feeding system dan juga pemberian frekuensi pemberian pakan 6 kali dibandingkan 2 kali yang umum dilakukan di tambak-tambak tradisional. Nah, ini yang menjadi dasar bagi kita kenapa kita melakukan sistem pemberian pakan sebanyak 6 kali di bak beton. Jadi kita harapkan pertumbuhannya menjadi lebih baik dan dengan penggunaan sound based feeding system nanti ke depannya dengan menggunakan inovasi penggunaan pakan terapung, ini akan menghasilkan pertumbuhan udang yang lebih baik lagi. Nah, ini adalah data tabel dari transformasi data grafik yang sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat hasil dari penggunaan sound based feeding system ini cukup signifikan. Jadi bisa dihasilkan 4,5 ton per hektar udang faname dibandingkan hanya 3 ton per hektar dari sistem pemberian pakan sebanyak 2 kali. Kalau kita lihat juga weight gain ya, pertambahan beratnya itu gram per week-nya itu ini cukup superior ya, sekitar hampir 2,2 gram per minggu. Jadi kalau kita ditambak sebenarnya, kalau kita mendapatkan pertumbuhan 0,3 gram per hari itu sudah sangat baik. Kalau misalnya dikalikan 1 minggu, sebenarnya 2,1 gram itu adalah yang optimum. Namun dengan pemberian pakan dengan menggunakan acoustic feeding, bahkan kita tingkatkan performanya menjadi 2,24 gram per minggu. Jadi ini cukup efektif. Kalau 2 kali bahkan 1,47, 14 itu cuma 0,2 gram per hari. Nah ini kalau dari sisi nilai ekonomis, ini menjadi tidak lebih baik dalam sistem produksi. Karena dengan jumlah produksi yang lebih banyak, dan bahkan final weight-nya lebih besar, ini size-nya ini size 30-40, harganya menjadi lebih baik dibandingkan dengan size yang lebih rendah. Jadi dari sisi biomass, dari sisi yield-nya lebih baik, lebih optimum, dan dari sisi kualitasnya juga menjadi lebih baik dengan penggunaan frekuensi pemberian pakan dengan yang disesuaikan dengan keinginan udang faname. Nah, untuk manajemen kesehatan sendiri, untuk manajemen kesehatan di tambak udang faname ya, di bak beton, kita dapat melakukan sistem-sistem, salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi probiotik dan enzim ya. Dan probiotik dan enzim di bak beton biasanya kita lakukan fermentasi dengan menggunakan molase dan juga menggunakan dedak bekatul ya. Kemudian kita fermentasi dengan menggunakan aerasi kuat selama 24 jam, dan ini kita homogenkan dengan menggunakan pedal wheel. Ini saat ini kita sedang mengerjakan data penggunaan probiotik ini, mungkin akan dapat saya sampaikan nanti di lain kesempatan atau saya share nanti artikelnya. Bahkan dapat dengan sistem fermentasi ini mampu menekan jumlah bakteri yang kita golongkan sebagai bakteri patogen dalam media pemeliharaan. Dan Bacillus dengan sistem fermentasi ini menjadi lebih baik perkembangannya dibandingkan kalau kita hanya langsung melakukan penebaran secara langsung. Dan teknik-teknik fermentasi ini standar dilakukan di bak-bak kolam produksi, dan di bak beton ini menjadi lebih baik dan menjadi salah satu bagian dari protokol produksi. Nah, untuk pakan sendiri, teman-teman di Udayana dan Pak Pande, kita saat ini sedang mengembangkan functional feed. Jadi apa yang saya sebutkan di awal tadi, kita mengembangkan pakan dengan menggunakan next protein, jadi next generation protein. Ini adalah protein DDGS tapi bersifat high protein. Selama kita gunakan pakan ini, kita juga melakukan riset ya di Vietnam dengan mungkin Pak Pande juga mengenal Dr. Loktran ya. Jadi kita kirim pakan yang kita produksi ini, kita produksi pakan ada di Pangandaran dan Lampung, kemudian kita kirimkan pakan ini, kita minta Dr. Loktran itu melakukan pengamatan dan melakukan uji tantang dengan menggunakan strain AHPND. Kenapa tidak dilakukan di Indonesia? Karena saat ini kita belum mendeklar adanya AHPND, dan ini ketika saya mengusulkan akan melakukan uji tantang dengan AHPND ini, prosesnya begitu sulit. Jadi bahkan mereka menyarankan untuk tidak dilakukan di Indonesia, karena kalau dipublikasikan dilakukan di Indonesia ini menjadi ya itu politik mereka mengatakan tidak baik untuk sistem produksi udang. Jadi
atas dasar kondisi itu, saya lakukan kontrak dengan pihak ketiga dengan lab-nya Dr. Lokteran di Shrimfed di Vietnam. Di sini saya surprise dengan menggunakan DDGS, karena sebenarnya ini sampah di Amerika Serikat, karena ini adalah sampah produksi dari jagung untuk mengambil bioetanol. Namun sampah ini ternyata memiliki konsentrasi protein sekitar 50% dan yeast-nya 25%. Nah, ini bagian dari Dr. Pandey ini sebenarnya, kalau misalnya berkaitan dengan sistem imun krustasea menggunakan yeast ini. Dan di sini kalau misalnya nanti mungkin bisa dilengkapi Pak Pandey, kalau misalnya saya salah ucap nih, karena di udang di krustasea sendiri kita ketahui dia tidak memiliki innate immune system dan adaptive immune system, tapi mereka memiliki sistem respon humoral dan juga sistem respon yang sifatnya molekuler. Jadi ada di situ ada provenol oxidase, transglutaminase yang bisa sebenarnya di priming dengan menggunakan yeast ataupun misalnya menggunakan ragi, karena respon humoral dan sensoral tersebut ternyata bisa menghancurkan partikel-partikel asing. Jadi mereka mengenali yeast ini dan bisa di-trigger sistem imun tersebut menjadi lebih baik. Nah, kemudian kita lakukan penelitian dengan Dr. Lokteran. Kita produksi pakan. Dan hasil riset yang pernah saya lakukan di tempatnya Pak Pandey dulu di Ghent University, kita tahu bahwa saja respon ini dapat kita bangkitkan, namun kan waktunya cukup cepat ya Pak Pandey ya, sekitar 3-6 jam. Maka kita desain sistem manajemen pakan di tempatnya Dr. Lokteran itu, kita berikan pakan dalam interval 3 jam. Jadi ketika post larva kita gunakan, kemudian kita masukin dalam kolam produksi, kita lakukan produksi selama 40 hari, kemudian kita lakukan uji tantang selama 10 hari, ini kita lihat adanya survival rate yang cukup baik dengan menggunakan bahan aktif ini. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang AHPND atau white spot syndrome, bukan white spot ya, white spot terlalu ganas ya, atau misalnya yellow head disease atau misalnya IHHNV, ini sebenarnya kita sudah tidak lagi bicara tentang apa itu AHPND dan lain-lain. Kita harus bicara tentang pengendalian. Karena memang sudah terbukti ada di Indonesia, dan itu tidak bisa kita tutup-tutupi. Bahkan saat ini dengan perubahan iklim yang ada, adik-adik mahasiswa di Udayana ya, dengan perubahan iklim yang ada saat ini di Indonesia, ini semakin mempercepat proses infeksi patogen yang disebabkan oleh AHPND ini. Bahkan ketika saya melakukan pemantauan, ini tambak-tambak yang sebenarnya saya perhitungkan aman, itu ternyata setelah kita cek dengan PCR, dengan nested PCR yang direkomendasikan oleh OIA dengan menggunakan metode primer AP4, itu kita dapatkan adanya sampel-sampel yang positif. Jadi perubahan iklim ini semakin mempercepat penyebaran dari aerosol dari tambak ke tambak. Jadi makanya kita sarankan memang dari satu tambak ke tambak yang lain memang harus dipagar, karena dari kincir itu sebenarnya ada aerosol yang mengalir keluar, dan kita asumsikan, kita prediksi bahwasanya penyebaran itu berasal dari aerosol ini, dan ini menyebabkan penyebaran ke kolam-kolam produksi yang lainnya. Apalagi dengan sistem pengairan yang hampir satu tambak itu ada klaster, itu yang mempercepat penyebaran dari AHPND. Nah, di sini bisa menjadi salah satu solusi untuk pengendalian, karena hasil penelitian kita dengan pihak ketiga ini, karena bukan kita yang lakukan, dan ini adalah report yang diberikan Dr. Lokteran pada saat itu, pakan yang kita produksi itu dengan komposisi 9% ya, kalau kita lihat grafik warna merah, 9% kita inclusionkan, kita masukin dalam pakan, dan kemudian kita kurangi level dari fish meal dalam pakan, ini mampu meningkatkan respon imun dari udang faname. Bahkan ketika kita lakukan uji tantang dengan AHPND, survival rate-nya hampir sekitar 60%. Bayangkan dengan positif kontrol ya, tanpa ada perlindungan apapun, dia survivornya itu sangat rendah. Dan kalau misalnya negatif kontrol, ini adalah tanpa uji tantang. Jadi ini adalah proses pemeliharaan udang faname tanpa dilakukan uji tantang dengan strain AHPND. Namun dengan pemberian 6%, 9%, dan 12%, kita melihat ada perbedaan, dan 9% itu sepertinya kondisi yang optimal untuk pakan tersebut, karena tingkat proteksi dari respon humoral yang dihasilkan itu menjadi lebih baik dibandingkan dengan positif kontrol tanpa diberikan pakan dengan menggunakan Nexpro protein ini, survivornya jauh lebih rendah, bahkan kematiannya menjadi lebih signifikan dibandingkan treatment-treatment yang lain. Nah, ini bisa dijadikan salah satu alternatif pengendalian. Jadi kalau misalnya untuk penyakit, kita selain pencegahan, kalaupun sudah ada, jangan berkecil hati, kita harus lakukan usaha-usaha pencarian untuk mencari alternatif terbaik, melakukan
perlindungan ataupun proteksi imuniti berdasarkan knowledge yang kita lakukan, dan Pak Pande ini salah satu expert di Indonesia untuk krustasea ya. Ya, ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif pengendalian. Nah, untuk sistem produksi di bak beton memang kita selalu concern terhadap biosecurity. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di tempat saya saat ini mereka selalu menerapkan biosecurity yang ketat. Jadi semua bahan-bahan produksi ini ditempatkan di tempat yang terpisah, tidak bergabung dengan yang lain. Jadi setiap satu bak memiliki saringan dan juga pengecekan safety tersendiri, dan sepatu juga ditempatkan dengan baik dan harus direndam dengan menggunakan larutan yang kita sediakan secara khusus. Dan yang paling penting adalah di sistem bak Viton yang coba kita kembangkan, karena ini merupakan objek dari materi presentasi hari ini, adalah sistem nursery. Jadi two-phase system ini memiliki kontribusi yang sangat penting untuk mendukung optimalisasi produksi di bak beton. Jadi selama ini orang berpikir kadang-kala nursery ini hanya menghabiskan biaya dan produksi, namun hasil produksi yang kita lakukan, yang kita dapatkan, produktivitas yang kita dapatkan menjadi lebih baik, dan size ukuran udang yang kita tebar di bak beton ini menjadi lebih merata. Karena saat ini kalau misalnya adik-adik mahasiswa di Udayana, kalau misalnya sempat magang di tambak-tambak udang, coba perhatikan ketika mereka stocking PL7 atau PL8 di tambak, itu ada variasi ukuran di situ. Paling tidak ada 2 variasi ukuran. Jadi 2 variasi ukuran ketika sudah ada di PL7, PL8, kita tidak bisa harapkan variasi ukurannya menjadi lebih rendah atau tetap pada saat masa produksi. Nanti pada akhir produksi, variasi ukurannya menjadi lebih beragam. Bahkan ada mungkin 3, 4, atau bahkan 6 variasi. Nah, itu kenapa makanya banyak dilakukan panen-panen parsial untuk mengeluarkan yang sudah superior tadi pertumbuhannya, supaya yang kecil-kecil ini bisa berkembang. Nah, dengan menggunakan nursery tank, di sistem produksi bak beton ini, kita dapat meminimalkan variasi tersebut. Karena kita asupan nutrisi yang didapatkan oleh pos larva itu menjadi lebih terkontrol, lebih terkendali. Jadi kita berikan nutrisi yang tepat. Karena kalau di bak tanah, biasanya para petambak itu menggunakan blind feeding. Jadi blind feeding itu mereka lempar pakan mungkin 6-8 kali sehari, tapi mereka tidak tahu apakah pos larva itu di situ ada di spot itu atau tidak. Tapi kalau di bak beton kita bisa melihat, di nursery tank kita bisa melihat di mana sebenarnya spot-spot dari pos larva sendiri, dan kita bisa berikan pakan tepat di spot-spot yang mereka ada. Jadi di situ kita bisa melakukan formulasi dan juga pemberian pakan dengan asupan nutrisi yang tepat. Jadi biosecurity artinya kita mencegah pos larva kita ini menjadi faktor penyakit pada saat kita tebar dan kita lakukan pemeliharaan di bak pembesaran. Dan juga kontrol manajemen air, pakan, dan kesehatan yang lebih baik, sehingga akhirnya nanti di bak pembesaran nantinya, apapun itu, apakah menggunakan bak beton, ataukah menggunakan bak tanah, atau menggunakan sistem kolam tanam dilapisi dengan HDPE, pertumbuhan, efisiensi pakan, dan juga survival rate-nya akan menjadi lebih baik. Karena kalau kita tebar langsung PL7 atau PL8 di kolam-kolam produksi, ini semuanya sifatnya blinding system. Jadi kita tidak tahu berapa survival rate-nya, kita cuma melakukan estimasi. Kita tidak tahu apakah dia survive atau tidak ketika kita tebar, apakah proses aklimatisasi kita bagus atau tidak, itu semuanya gambling. Tapi dengan menggunakan nursery, kita bisa melakukan penebaran dengan jumlah yang tepat di bak pembesaran kita. Nah, namun ada syaratnya dengan penggunaan nursery. Pada tebar dan juga lama pemeliharaannya diupayakan tidak terlalu lama. Jadi saya sarankan di sini untuk penggunaan nursery cukup 10-14 hari, jangan lebih dari 14 hari, karena ini akan menyebabkan mengenai phenotypic dari pos larva. Jadi pengalaman teman-teman yang menggunakan bak nursery ini terlalu lama, phenotypicnya menjadi lebih jelek. Jadi pertumbuhannya, reaktivitasnya, dan juga sistem kesehatannya menjadi lebih buruk. Jadi 10-14 hari sudah cukup untuk menerima asupan nutrisi, dan ini bisa siap untuk ditebar di bak pembesaran. Dan yang kedua, lokasi nursery itu jangan berjauhan dengan lokasi pembesaran. Nah, di sini di tempat yang sedang kita kembangkan, bahkan lokasi nursery ini bersebelahan dengan bak pembesaran. Nah, ini kita lihat di sini adalah bak beton pembesaran kita. Ini di sini adalah nursery kita. Jadi ini untuk meminimalisasi handling. Jadi stres selama lingkungan. Jadi kebanyakan mortality dari udang tersebut ketika menggunakan bak nursery adalah ketika bak nursery-nya letaknya lokasinya cukup jauh dari bak pembesaran, sehingga pada saat transportasi benurnya menjadi rentan, stres, dan akhirnya mortal, ada kematian. Dan ini yang menyebabkan banyak orang menghindari penggunaan nursery. Padahal
manfaat dari bak nursery ini cukup baik, asalkan memang lokasinya diletakkan berdekatan, atau kalau bisa bersebelahan langsung dengan bak pembesaran, sehingga kita meminimalisasi handling, meminimalisasi waktu perjalanan atau waktu transport udang tersebut dari nursery ke bak pembesaran, dan pada akhirnya udang tersebut menjadi survive, dan ukurannya serta survivornya dapat kita tentukan dengan baik dan benar, dan jumlah pakannya juga dapat kita estimasi dengan tepat. Nah, kalau kita bicara bagaimana sebenarnya density yang baik untuk digunakan di bak beton. Kita sudah pernah melakukan pengamatan dengan menggunakan density 300 udang per square meter, 400 udang per square meter, 500 udang per square meter, 600 udang per square meter. Kita lihat bahwasanya ada sedikit perbedaan di biomass. Wajar di biomassnya seperti ini. Namun final weight-nya, memang kalau kita tingkatkan kepadatannya, kualitas udangnya menjadi tertekan. Jadi kalau kita lihat dengan kepadatan 600, final weight yang kita dapatkan itu cuma sekitar 9,3 gram, bandingkan dengan 13 gram udang yang didapatkan dengan 300, karena carrying capacity-nya lebih luas dibandingkan 600 PL per square meter. Dan weight gain-nya itu dari massa tebar itu lebih baik dibandingkan dengan pada tebar yang tinggi. Dan ADG juga pasti lebih baik, dan feed input-nya lebih rendah, dan FCR-nya tidak berbeda secara signifikan. Jadi artinya adalah, kalau kita ingin melakukan produksi, kalau kita bertujuan untuk mendapatkan biomasa atau hasil panen yang lebih besar, memang kita bisa gunakan kepadatan tinggi. Namun ini akan berdampak pada kualitas individu dari udang tersebut. Jadi kualitas dan size-nya akan tertekan. Dan ini tergantung dengan sistem produksi yang akan kita gunakan, ataupun tujuan produksi sebenarnya yang mau kita lakukan. Dan ini data ini dapat dijadikan referensi ketika misalnya melakukan produksi udang faname di bak beton. Kita juga harus berpikir, ini bak beton memiliki carrying capacity tersendiri. Jadi carrying capacity-nya sekitar 3 kg per meter kubik. Itu tidak bisa kita lewati carrying capacity itu, kecuali kita melakukan inputan teknologi. Jadi oksigennya mungkin kita perbanyak, dan juga inputan yang lainnya untuk memperbaiki kualitas air. Namun ini kan berpulang kembali kepada cost produksi. Jadi cost produksi kita menjadi membengkak. Nah, bagaimana kita melakukan produksi yang efisien? Mungkin kita dapat menentukan density yang optimum untuk bak beton ini. Dan untuk sistem panen di bak beton ini sangat lebih enjoyable ya dibandingkan sistem panen di bak tanah. Dan ini satu bak beton dengan ukuran 8x8 x 1 meter, kita bisa lakukan panen satu bak ini hanya 30 menit. Bayangkan dengan sistem produksi dengan menggunakan bak tanah dengan 0,1 hektar atau 0,2 hektar, mereka harus menggunakan trolling, mereka harus menggunakan jaring dan lain-lain. Itu panen satu kolam saja mungkin bisa 5-6 jam. Belum lagi sistem sortir dan lain-lain. Nah, kalau di bak beton, salah satu advantage-nya, salah satu keuntungannya memang sistem panen kita sangat gampang sekali. Kita tinggal membuka pipa outlet yang ada di tengah, kemudian kita pasang jaring di situ, dan itu semua air akan mengalir secara deras, dan ketika sudah mencapai level yang kira-kira kita bisa angkat udangnya, kita tinggal angkat, kita tinggal serok. Dan untungnya lagi kualitas udang tetap terjaga, karena kalau kita menggunakan bak tanah atau bak tanah yang dilapisi HDPE, kadang-kadang kita panen dengan menggunakan troll, udang itu terinjak-injak. Jadi bahkan banyak udang yang tidak terpanen sama sekali. Tapi kalau dengan menggunakan bak beton, tidak ada satu single udang pun yang terlewatkan. Jadi kita bisa panen secara maksimal, karena kita bisa lihat apakah ada udang yang tinggal atau tidak. Jadi di sini salah satu advantage-nya panen itu menjadi lebih baik dan lebih mudah. Nah, kesimpulan dari presentasi saya hari ini, sistem produksi di bak beton ya. Jadi manajemen air, pakan, kesehatan udang, dan biosecurity ini menjadi elemen penting dalam produksi udang di bak beton. Dan penggunaan nursery ini menjadi sebuah protokol yang penting juga di bak Viton, dan dapat dilakukan untuk meningkatkan performa pertumbuhan udang faname, meningkatkan efisiensi pakan, dan juga presentasi kelulusan hidupan udang di fase-fase awal masa pemeliharaan. Dan pada tebar harus selalu disesuaikan dengan carrying capacity, tidak bisa dipaksakan. Jadi bak beton ini karena dia tidak memiliki natural productivity, karena ini adalah memang bak beton yang memang kita kondisikan seperti sedemikian rupa. Jadi kalau pada tebar itu harus disesuaikan dengan carrying capacity. Nah, cara-cara untuk meningkatkan carrying capacity juga kita bisa menggunakan injektor venturi dan juga micro bubble untuk meningkatkan kondisi oksigen terlarut. Dan penggunaan real time water monitoring system atau IoT
bagi saya dengan konsep ini, dengan sistem Fiton ini menjadi sebuah metode yang tidak terpisahkan dari bak boton, karena ini dapat membuat keputusan kita menjadi lebih smart dalam mengambil keputusan dalam sistem produksi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Pandi. Dari presentasi saya hari ini adalah hasil panen kemarin di bak tanah juga menggunakan IoT, dan mudah-mudahan adik-adik mahasiswa di Udayana dapat menjadikan ini inspirasi untuk melakukan produksi secara mandiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Romi Nufriyadi, sangat menarik sekali dan sangat inspiratif sekali semua pemaparan yang diinformasikan kepada kita di sini. Jadi sangat menambah wawasan bagaimana berbudidaya uyang, terutama di bak beton ini ya. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk adik-adik mahasiswa jika ada yang ingin berdiskusi, ada beberapa yang sudah masuk di chat room atau bisa langsung bertanya, silakan. Mohon izin, Pak. Silakan. Langsung perkenalkan diri, langsung siapa tahu besok-besok ketemu dengan Pak Dr. Romi di Batam. Ya. Silakan, Pak. Baik, Pak. Silakan, Arif. Ya, Arif, silakan. Atas kesempatannya, saya Arif. Bagaimana sistem kebersihan kolamnya, Pak? Ya, dari membersihkan kolam, cara Maaf, tidak jelas, Arif. Putus-putus suaranya, Arif. Ya, putus-putus. Mungkin saya ingin. Arif, putus-putus, Arif. Ya, baik, sambil menunggu Arif, Pak Romi ada pertanyaan nih dari mahasiswa. Kalau produksi di bak beton itu biasanya pakan yang bagus dan efektif dipakai itu apakah pakan alami atau pakan buatan? Karena kita ketahui bagaimana sisa pakan itu akan mengganggu kualitas air dan juga menimbulkan hal-hal buruk lainnya biasanya untuk sisa pakan. Bagaimana, Pak Romi? Iya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi berbeda dengan sistem produksi di bak tanah, sistem ekstensif atau sistem intensif di bak tanah dengan menggunakan HDPE yang kadang-kadang mengkombinasikan penggunaan live food dengan formulated food. Tapi kalau di bak beton kita sarankan hanya menggunakan formulated food. Jadi tidak ada live food yang kita berikan karena semua live food sudah kita berikan di nursery, di fase-fase nursery. Jadi ketika kita tebar ini udang ini beratnya sudah rata-rata sekitar 0,2 gram. Dan pakan yang kita berikan cuma satu, itu formulated feed. Jadi dari formulated feed yang kita sarankan adalah dengan presentasi protein yang disesuaikan dengan density. Nah, dikarenakan density yang biasa kita gunakan di bak beton itu sekitar 400-500 udang per square meter, jadi target protein dari pakan yang kita gunakan itu sekitar 30-36%. Nah, itu ada target protein. Ya. Jadi dengan sistem bak beton kita mampu melakukan pengendalian ataupun kontrol terhadap konsumsi pakan yang biasa dilakukan menggunakan anco dan lain-lain, itu kontrol pakan tersebut dapat dilakukan secara lebih baik di bak beton. Bahkan kita dapat melakukan estimasi berapa lama pakan tersebut dikonsumsi secara penuh. Jadi untuk di bak beton sendiri dengan penggunaan formulated feed sampai saat ini dampak dari lingkungan tersebut kita tidak pernah menemukan tersebut, Pak Pandi. Karena memang data-data NH3, NO2, NO3 yang kita amati itu justru hampir di masa produksi berada di bawah baku mutu. Jadi masih baik sekali, masih baik. Jadi di bawah limit dari acceptable range. Dan dengan proses pergantian air yang kita lakukan mulai dari 2% sampai 8% selama masa produksi, ini juga semakin membantu untuk meningkatkan kondisi kualitas air. Jadi setiap hari kita lakukan pergantian air 2% dan semakin meningkat hingga di masa akhir produksi, dan ini dapat mengeluarkan sisa-sisa feces atau
mungkin pakan yang tidak terkonsumsi, karena selama ini kita tidak pernah menemukan pakan yang tidak terkonsumsi. Karena kalau untuk pakan yang tidak terkonsumsi, selalu kita membuat koreksi, faktor koreksi untuk pemberian pakan selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengecekan, karena di bak beton ini memang sangat berbeda, jadi sangat nyaman kalau kita pelihara udang di bak beton. Karena kita dapat melakukan pengamatan secara intensif di anco-anco kita, dan kita dapat melakukan koreksi-koreksi, faktor koreksi. Kalau misalnya dalam 90 menit, pakan tersebut tidak terkonsumsi dengan habis, dan kita lakukan penghitungan berapa jumlah sisa pakan, dan kemudian kita lakukan prediksi-prediksi modeling sederhana yang kita lakukan, kita dapat menentukan jumlah pakan besoknya itu berapa. Jadi dari situ kita melakukan terus pengamatan. Nah, dengan bak beton, ini kendala-kendala seperti yang ada di bak tanah atau sistem ekstensif, atau di bak tanah yang dilapisi HDPE dengan sistem super intensif, ini hampir tidak kita temui di bak beton. Mungkin itu Pak Pandi. Oke, terima kasih responnya Pak Romi. Jadi itu mungkin juga berhubungan dengan pertanyaan berikutnya dari Arif tadi, tentang bagaimana membersihkan, ya, karena itu ada pergantian air 10-20% tadi, kemudian feeding, sisa pakannya juga terbersihkan di situ kalau ada, ya, tadi dibilang tidak ada karena ada manajemen pemberian pakan yang sudah diatur sedemikian rupa mengikuti protokol, ya. Ini mungkin perlu di penjelasan lebih detail lagi dari Dwi Kurnia, bahwa dengan SBF tadi dengan sound based feeding tadi akan memberikan hasil yang menguntungkan, tetapi pemberian pakan yang diberikan itu secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan udang. Nah, mungkin di sini mahasiswa belum menangkap. Dia terus diberikan pakan, apakah itu tidak menyebabkan rugi begitu, Pak Romi? Ya, jadi gini, adik-adik mahasiswa, ya, ini pertanyaan baik. Mungkin untuk klarifikasi ini seperti ini penting supaya kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang sama. Jadi walaupun ini dilakukan secara terus-menerus, tapi jumlah pakannya sudah kita tentukan secara harian. Jadi contoh untuk penggunaan sound-based feeding system ini, atau yang kalau di artikel-artikel jurnal ilmiah di internasional mereka menamakan acoustic feeding. Acoustic feeding karena mendengar suara desibel dari udang. Nah, ini jumlah pakan yang kita tempatkan dalam feeder kita, itu sudah kita tentukan perharinya berapa. Jadi bukan berarti kita memberikan pakan secara berlebihan kepada udang tersebut dengan frekuensi yang berlebihan juga, tidak. Jadi di sini kita artinya kalau kita menggunakan tangan, biasanya kita ambil itu ya 1 ember atau dua gayung, ya, pakan tersebut kita lemparkan gitu. Dan kalau kita bayangkan secara logika, kalau kita ambil satu gayung tersebut kan banyak sekali. Sementara udang tersebut ketika masih kecil, PL7 sampai PL20, itu konsumsi butirannya itu hanya sekitar 5-6 butir per udang. Nah, semakin besar jumlah butiran yang dikonsumsi itu semakin berkurang. Jadi mungkin mereka 1-2 butir dalam waktu 2 jam sudah cukup untuk konsumsi. Bahkan terkadang mereka hanya mengambil serpihan-serpihan. Jadi kalau misalnya dilihat video-video bagaimana udang mengkonsumsi pakan, bahkan mereka sekedar meng-crush, jadi pakan tersebut diambil oleh ototnya, di kakinya, di tangannya, dan lain-lain, itu hanya sekedar dihancurkan, namun yang dikonsumsi itu sedikit. Karena memang konsumsi udang itu tidak terlalu banyak. Nah, logikanya dengan menggunakan acoustic feeding ini, kita hanya tidak memberikan seperti yang umum kita gunakan di tambak-tambak tradisional. Biasa umum menggunakan ember atau gayung tadi, lempar banyak-banyak, tidak. Tapi di sini lemparannya mungkin hanya 1 detik, tergantung desibel. Tapi jumlah pakannya kita tentukan. Kalau jumlah pakannya sudah habis, ya habislah. Hari itu sudah selesai gitu. Jadi tidak kita berikan secara kontinu 24 jam, tidak. Jadi kita berikan sama dengan kolam yang lain. Namun kita tentukan ini berapa, 1 hari berapa, misalnya 5 kg, kita masukkan 5 kg dalam feeder. Dan 5 kg itu saja yang dilemparkan ke kolam produksi. Kalau habis, tidak ada lagi yang dilempar. Baik, terima kasih Pak Romi. Jadi tadi siapa yang Dwi Kurnia yang bertanya tentang itu, jadi sudah jelas. Jumlah pakannya sudah ditentukan di awal, kemudian diatur pemberiannya berdasarkan sounds yang dihasilkan oleh. Yang dihasilkan, betul. Ya, jadi tidak akan melebihi itu, sehingga bisa diminimalisir kerugian dari penggunaan pakan. Ya. Kemudian ada ini yang menarik juga, mungkin semua kayaknya tertarik nih dengan
materi hari ini tentang kerawanan penyakit. Apakah dijamin bak beton itu akan lebih lebih tahan penyakit daripada bak-bak konvensional atau bak tanah biasa? Silakan, Ron. Ya, jadi kalau dibilang lebih nyaman dan lebih aman, tidak juga. Tapi karena memang teknik-teknik inputan yang lain yang kita lakukan, mungkin itu bisa membantu untuk membuat bak beton ini menjadi lebih baik. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, memang ini adalah kalau misalnya konsep franchise ya, konsep misal Kentucky Fried Chicken misalnya, ini semua bahan bakunya itu harus ada. Jadi konsep di bak beton ini, konsep penggunaan fermentasi probiotik itu menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan. Jadi di sini bagaimana kita melakukan fermentasi dan probiotik itu tadi lupa saya jelaskan, ada yang saat ini protokol yang kita lakukan adalah 4:1. Jadi dalam 10 hari, setiap 2 hari kita tebar probiotik fermentasi kita, dan hari ke hari ke-9 atau aplikasi terakhir kita lakukan enzim. Jadi ada konsep, mungkin Pak Pandi juga sudah menjelaskan ini ke adik-adik mahasiswa, bahwasanya penggunaan probiotik itu di dunia aquaculture sekarang ini menjadi perdebatan, apakah memang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Tapi ada satu hal yang dilupakan dari penggunaan probiotik ini, ketika menggunakan probiotik tanpa kita sediakan substrat untuk pertumbuhan bakteri probiotik itu, ya sama saja kita tidak mendukung pertumbuhan probiotik, dan pada akhirnya mereka memiliki saturation level yang akhirnya grafik pertumbuhannya menjadi down dan tidak ada regenerasi di situ. Nah, di sistem yang kita gunakan 4:1, tiap 2 hari, interval 2 hari, kita lakukan probiotik selama 4 kali dan enzim 1 kali untuk membreakdown partikel-partikel makromolekul itu menjadi mikromolekul. Jadi enzim yang kita gunakan ini memang enzim yang memang komplement, tapi saya tidak elok menyebutkan merek ya Pak Pandi ya. Tapi memang ini komplement antara probiotik dan enzimnya. Dan enzimnya itu memang menguraikan makromolekul yang ada di bak beton, itu menjadi substrat bagi pertumbuhan probiotik. Jadi kita melihat bahwasanya grafik pertumbuhan bakteri probiotik kita itu menjadi lebih baik dibandingkan dengan bakteri probiotik tanpa menggunakan enzim. Jadi terkadang ada siklus naik turun ini, dari naik turun. Ketika kita tambahkan probiotik dia naik lagi, ketika kita biarkan selama 4-5 hari, di situ terjadi penurunan bakteri probiotik. Nah, dengan sistem kita ini jumlah bakteri probiotiknya dapat dijaga. Jadi bakteri patogen, bahkan total Vibrio count yang kita dapat itu tidak pernah melebihi 10^2. Dan bahkan total bakteri probiotik yang kita dapatkan itu selalu di atas 10^6 di perairan. Dan ini yang menjadikan sistem produksi kita menjadi sedikit lebih baik dibandingkan dengan menggunakan tambak-tambak tanah dan lain-lain. Karena tambak tanah itu, kalau misalnya tambak tanah ekstensif seperti yang saya pernah lakukan produksi di Kabupaten Lingga, banyak sekali faktor lingkungan yang menyebabkan udang tersebut menjadi rentan terhadap penyakit. Misalnya kalau misalnya terjadi hujan yang sangat lebat, kalau misalnya kita lakukan produksi di tengah-tengah vegetasi nipah, pH-nya cenderung cepat sekali turun, dan ini menyebabkan udang menjadi stres dan susceptible terhadap infeksi patogen. Nah, dengan bak beton tadi, kita dapat mengontrol. Semua sistem kita kontrol. Airnya kita kontrol dengan Internet of Things, dengan sistem remote, dengan sistem real time, pembacaan yang real time. Jadi kita ketahui bagaimana kondisi air kita dari jam per jam, hour to hour kita ketahui. Dan dengan sistem probiotik, ya ini cukup membantu untuk fermentasi probiotik dan enzim cukup membantu meningkatkan kualitas kesehatan udang faname. Ya. Mungkin itu Pak Pandi. Ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari perbandingan bak beton dengan bak konvensional atau bak tanah lainnya adalah di level fuel control-nya ya. Kita bisa mengontrol dengan sangat bagus, dengan sangat baik, dengan maksimal di kolam beton, ya, daripada di kolam tanah. Sehingga faktor-faktor yang kita biasanya tidak mampu tangani di kolam konvensional itu menjadi terkontrol di bak beton. Dan itu bisa kita lakukan seperti yang dalam gambar ini indoor juga ya, Pak Romi. Tampak ada yang semi indoor, ya. Semi indoor. Seperti tadi masalah-masalah di outdoor itu bisa kita minimalisir. Ya. Barangkali ada mahasiswa lain lagi yang bertanya, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya,
sangat menarik sekali. Ini merupakan pengembangan teknologi budidaya yang menggabungkan tadi Internet of Things. Kaum milenial pasti familiar dengan itu, dengan optimasi yang dilakukan di beberapa parameter, ya, beberapa panel, ada kualitas air, kemudian udangnya juga dari individunya. Tadi menarik, Dr. Romi, tentang tentang menurunnya pH, ya, menurunnya pH di bawah 7 itu, di bawah 7. Kalau kita melihat ketersediaan oksigen tentu sangat melimpah ya di kolam itu, sehingga artinya ada suatu mekanisme, mungkin mikroba yang punya pekerjaan ini, sehingga asam menjadi menumpuk di kultur, di kolam air begitu. Kira-kira itu sudah ketemu belum ininya, Pak Romi? Apanya? Sudah ketemu belum? Jawab kenapa begitu? Oh iya, jadi asumsi utama kita pada saat pH ini menurun karena memang produksi jumlah bakteri probiotik kita ini terlalu banyak, Pak Pandi. Jadi di setiap hari, pagi hari itu kita melihat penumpukan busa yang cukup berlebihan di satu bak ini. Tapi kan kalau misalnya kita tidak memiliki data yang terukur dan dapat tertelusur, kita sifatnya kan hanya menduga-duga. Tapi di sini kita melihat dengan ini apa penyebabnya, ternyata memang dampaknya pada derajat keasaman. Dan kita juga melihat dengan produksi busa yang berlebihan, molting udang itu juga terjadi secara berlebihan. Dan kita juga melihat udang itu gendong-gendongan juga terlalu banyak. Jadi ketika molting dia langsung diterkam oleh temannya. Nah, kalau kita biarkan kondisi ini tanpa ada dukungan data yang akurat, kita tentu akan membiarkan ini. Jadi biarkan saja. Mungkin ini dalam 5-6 hari mungkin bisa berbaik lagi, kondisi menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau kita melihat kondisi air memang sudah tidak bisa diperbaiki dari beberapa hari belakangan, ini saya perhatikan sejak 7 hari belakangan tidak bisa diperbaiki, walaupun sudah kita usahakan tambahkan mineral, kita tambahkan beberapa kapur untuk menaikkan nilai pH, tapi tetap tidak bisa meningkatkan nilai pH, berarti kan ada something wrong di dalam kolam itu. Dan memang ternyata produksi bakteri probiotik kita di satu bak ini memang agak sedikit masif sehingga menyebabkan karbon dioksida itu menjadi melimpah di malam hari. Nah, tapi dengan seperti ini kan kita tidak mungkin melakukan pergantian air secara maksimum, karena kalau pergantian air secara maksimum itu akan menyebabkan stres pada udang. Dan kita putuskan saja ketika itu panen, dan kita tidak mengalami kerugian yang cukup banyak, karena kematian udang yang kita dapatkan pada satu bak ini hanya tidak signifikan, Pak Pandi. Jadi disinilah pentingnya ketertelusuran data dan juga culture based on scientific knowledge lah. Jadi berdasarkan data dan juga ini sangat mendukung untuk keberhasilan produksi. Ya, sangat baik sekali dari pemaparan Pak Dr. Romi Nofriadi tadi bagi kita semua di Universitas Udayana. Jadi mengetahui data real time itu juga sangat penting saat ini untuk mengadakan atau melakukan pengelolaan atau manajemen di kegiatan budidaya, ya, baik budidaya udang atau budidaya perikanan lainnya, sehingga pengembangan Internet of Things ini akan sangat kita perlukan di hari-hari ke depan, begitu ya. Jadi mungkin saja kalau saat ini yang teramati mungkin lebih banyak di parameter fisika kimia air begitu. Nanti dengan Internet of Things mungkin bisa langsung real time biological parameternya. Bisa jadi di depan di kemudian hari, ya. Tadi juga menarik informasi tentang sound based feeding. Jadi kita punya wawasan baru. Teknologi begitu berkembang pesat di luar sana, kemudian itu yang harus kita bisa implementasikan untuk kemajuan budidaya perikanan di Indonesia, gitu ya. Baik, kalau tidak ada lagi dari mahasiswa, karena terbatas oleh waktu, Pak Romi, mohon maaf ini. Ya. Terima kasih mohon banyak maaf, Pak Pandi. Dan terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi
kita tahu level orang memberikan materi itu sekali berapa ya. Dari Pak Romi sudah menunjukkan level internasional gitu ya, sehingga kami semua bisa jelas di sini. Sangat-sangat baik dan sangat jelas pemaparan materi yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua di sini di Universitas Udayana untuk lebih maju, untuk bisa posisi saya sekarang di mana, sehingga kita tahu kemajuan di luar sana itu yang harus kita kejar sedemikian rupa gitu. Terima kasih Pak Romi, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama mengantarkan sesi online lecture series ini, dan semoga kita segera bertemu di waktu ke depan, Pak Romi. In the near future, we will meet. Ya, oke. Terima kasih. Ada yang perlu disampaikan lagi, Pak Romi? Ada yang masih ingin disampaikan? Mungkin itu saja. Ya, yang pasti semoga presentasi ini dapat menginspirasi adik-adik mahasiswa mengembangkan inovasi-inovasi. Karena seperti yang Pak Pandi lihat sendiri, ketika kita sekolah ke luar negeri, sebenarnya teknologi kita, produksi kita tidak ketinggalan jauh. Cuma memang konsistensi dan hasrat untuk melakukan inovasi yang memang kita sangat kurang. Jadi adik-adik mahasiswa ini saya harapkan dapat menjadi garda terdepan lah untuk melakukan inovasi-inovasi penting. Baik, terima kasih Pak Romi. Sama-sama Pak Pandi. Terima kasih juga mahasiswa sudah meluangkan waktu mengikuti kegiatan online series lecture hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa Pak Romi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.